Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Suku-suku, satuan-satuan di antara Habib ya macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah video beredar di media sosial tentang penjelasan Muhammad Ainun Najib atau dikenal dengan sebutan Cak Nun, membahas tentang habaib yang prematur tiba-tiba mengaku Habib dadakan dengan Habib beneran atau Habib sungguhan. Hemat Cak Nun, kelakuan Habib prematur yang tiba-tiba ngaku Habib, ngaku keturunan Nabi, yang kapitalistik dengan memeras jamaahnya, meminta-minta uang, itu akan mencederai Habib sungguhan, karena umat akan menurun kepercayaannya, trustnya kepada semua habaib, dipukul rata hanya karena perilaku satu oknum Habib yang perangainya kurang baik yang ditampilkan. Hal ini tentu benar dengan munculnya Habib yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tetapi perilakunya kayak preman. Maka itulah yang akan merusak citra habaib yang benar-benar sebagai keturunan baginda Nabi. Nah, selengkapnya mari kita simak potongan video dari atau penjelasan dari Muhammad Ainun Najib yang dikenal Cak Non. Berikut ini dia videonya. Dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang lah, ya opo sampean dia. Aku rene kate sambat, malah Habib sing paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapa Habib? Siapakah Habib? Siapakah habaib? Ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai, kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu ini mesti ada turunan Sunda. Tuh. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi.
Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri, yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, nggak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-Macam-macam. Allah yang menudok, orang menudok ya. Nah, kita sudah nggak bisa melacaknya lagi. Sudah tidak bisa melacak lagi, karena tidak hanya syu'uban wa qabailah, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya, syu'uban wa qabailah di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan, satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga syu'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antara Habib ya macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Gitu. Ke Tanggerdu, qala Allah Ta'ala gitu. Kok ketemu kucing, ya kucing. Kok ketemu kebo, innal kebo. Wah. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau-beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-Habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Gak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kate lapo. Belum duit utang akeh, ancene utangku akeh tapi gak masalah kate lapo kon. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah, tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara ngurip itu. Kudu wani ngono, nek gak ngono lara temen kan. Jadi kebendok diel, enake iki. Iki nek gak gudeg iki ya tempe penyet iki. Hilang rasanya, Mas. Anda kalau nggak percaya, zaman kecil kan suka gini. Apa ya? Coba Anda latihan. Engko teko omah ngene-ngene kok. Cek bojomu lha apa Mas kok gendeng sampe. Anda ciptakan, Anda punya hak khalifah, kendalikan dia. Wangi. Masih maduk. Wangi. Nanti kali ke-7, ke-8 dia mulai tidak busuk. Biasa. Nggak percaya praktekkan di rumah. Kalau sudah lulus di sini, ambil dari sini. Wangi. Anak yang dari sini gak wangi-wangi sampai kiamat ini.
Saya pengalaman rek ngono niku rek. Saya sebagai anak langgar toh. Orang langgar itu surau kecil, dan saya dibesarkan oleh surau, dan itu kalau tidak ada nakalnya seperti itu namanya bukan santri. Tanda santri adalah pernah nyuri kelapa, pernah masuk warung kalau sudah tutup kita gangsir, kita masuk sisa-sisa dicobeknya itu kita jilat-jilat gitu. Pokoknya orang hidup di langgar harus agak ngelanggar, namanya juga langgar kok. Kita tidak bisa menafikan sebagian oknum yang ngaku atau sebagian orang mengaku Habib cucu Nabi dengan Habib yang benar-benar sebagai keturunan Nabi. Yang satu berperilaku arogan layaknya preman, satunya lagi berperangai, berperilaku kalem dan lembut. Kita tidak perlu memperjelas siapa mereka yang hanya bermodal jualan nasab, membius masyarakat untuk mempercayai omongannya, dan juga siapa saja keturunan Nabi yang beneran sebagai duriahnya. Saya yakin umat Islam sudah cerdas semua di Indonesia, siapa mereka Habib palsu dan siapa yang asli. Nah itu saja teman-teman penjelasan dari Cak Non yang barusan kita simak. Silakan kalau ada yang ingin dikomentari, yang ingin disampaikan pendapat-pendapat kalian terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis di kolom komentar pendapat-pendapat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.